Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danu Aris Setianto selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Siasah, dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari dengan NIM 212111-245 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3G. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep dalam sejarah pemerintahan Islam, yaitu ahl al-hal wal ad. Baik, yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai makna. Nah, makna dari ahl al-hal wal ad ini secara bahasa itu merupakan orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan atau mengikat, sedangkan secara istilah itu merupakan sebutan untuk orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Nah, di sisi lain, ahl al-hal wal ad ini juga disebut dengan ahl al-ikhtiyar atau golongan yang berhak memilih. Nah, di sini terdapat peranan dalam golongan ini, yaitu sangat penting gitu untuk memilih salah satu di antara ahl al-imamat atau golongan yang berhak dipilih untuk menjadi khalifah. Kemudian di sini ada telaah secara historis. Yang pertama itu istilah ini muncul didasarkan pada sistem pemilihan 4 khalifah pertama yang dilaksanakan oleh tokoh sahabat yang mewakili 2 golongan, yaitu golongan Ansor dan golongan Muhajirin. Kemudian mereka ini bertindak sebagai wakil umat. Selain itu, walaupun pemilihan ini bersifat sangat spontan gitu, atas dasar kelangsungan umat dan agama. Kemudian telaah selanjutnya yaitu merupakan lembaga pemilih. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwasanya orang-orang yang berkedudukan sebagai wakil rakyat dan salah satu tugasnya itu memilih khalifah atau kepala negara gitu. Kemudian adanya kecenderungan pada Islam generasi pertama dalam perspektif ulama fikih, sehingga terdapat sistem pemilihan khalifah atau kepala negara merupakan secara tidak langsung atau melalui perwakilan. Kemudian kalau di Indonesia itu seperti MPR sebelum adanya pemilihan langsung. Kemudian telaah historis yang selanjutnya yaitu orang-orang yang mendapatkan kepercayaan sebagai wakil rakyat masih abstrak. Nah, di sini dapat diketahui bahwasanya belum disebutkan secara jelas atau konkret kelompok-kelompok sosial mana saja yang dapat dikategorikan sebagai ahl al-hal wal ad. Nah, apa kualifikasinya, bagaimana hubungan dengan rakyat, dan mekanisme apa yang digunakan untuk memperoleh kedudukan terhormat gitu. Nah, kemudian di sini terdapat siapa saja yang termasuk dalam ahl al-hal wa ad. Nah, kalau menurut Nawawi itu terdapat beberapa kategori yang termasuk ahl al-hal wal ad ini. Yang pertama itu yaitu para ulama, kemudian para kepala negara, kemudian para pemuka masyarakat. Nah, ketiganya ini merupakan sebagai unsur yang berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Sedangkan menurut Muhammad Abduh itu terdapat 3, yaitu yang pertama ada menyamakan dengan ulil amri seperti dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Kemudian yang kedua, mereka ini dari orang-orang muslim. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu mereka ini adalah para amir, para hakim, para ulama, para pemimpin militer, dan semuanya yang berkuasa
dan pemimpin yang dapat dijadikan sebagai rujukan umat dalam kebutuhan dan kemaslahatan publik gitu. Sedangkan menurut Rashid Ridho, kategori ahl al-hal wa al-ad ini terdapat beberapa. Yang pertama itu yaitu para ulama, kemudian yang kedua para pemimpin militer, yang ketiga para pemimpin pekerja seperti pedagang, tukang, petani, dan sebagainya. Kemudian yang keempat para pemimpin perusahaan, kemudian para pemimpin partai politik, kemudian para tokoh wartawan, dan sebagainya. Kemudian menurut Ar-Razi ini ada 2 kategori yang dapat dimasukkan ke ahl al-had tadi. Yang pertama itu yaitu para pemimpin dan para penguasa. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya yang termasuk ahl al-hal wa ad ini yaitu terdiri dari beberapa kelompok sosial yang memiliki profesi dan keahlian yang berbeda, baik dari birokrat pemerintahan maupun tidak. Kemudian bisa disebutkan dengan pemimpin formal maupun pemimpin informal gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai konsep dalam sejarah pemerintahan Islam yaitu ahl al-hal wa ad. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.